Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gufran Alkindi. Saya dari PM Akamikas. Saya berada di Prodi Teknik Instrumentasi Kilang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik interfacing. Pertama kita masuk ke konfigurasi saluran. Konfigurasi atau pengaturan saluran transmisi data antara transmitter dengan receiver dalam mengirimkan data menggunakan perangkat interface. Nah, dibedakan atas dua karakter. Satu, duplicitas, yaitu arah dan waktu pengiriman sinyal. Yang kedua, topologi, ialah bentuk susunan fisik dari suatu perangkat komunikasi data. Saatnya itu kita masuk ke duplicitas. Nah, duplicitasnya ada tiga, itu ada simplex, half duplex, dan full duplex. Yang simplex itu adalah pengiriman sinyal atau data dalam satu arah saja. Nah, contohnya itu ada televisi dan radio. Yang kedua ada half duplex atau semi duplex, pengiriman sinyal atau data dua arah tidak dalam waktu yang bersamaan, contohnya radio, walkie-talkie, atau handy-talkie. Yang ketiga itu ada full duplex, pengiriman sinyal atau data dua arah dalam waktu yang bersamaan, contohnya itu adalah telepon dan HP. Selanjutnya ada topologi. Topologinya ada dua, topologi komputer dan topologi saluran. Yang pertama itu apa itu topologi komputer? Topologi komputer adalah bentuk susunan komputer dalam jaringan. Nah, ini terbagi atas dua, topologi fisik dan topologi logik. Topologi fisik adalah bus, ring, star, sedangkan topologi logik ada Ethernet, FDDI, dan token ring. Selanjutnya ada topologi saluran, bentuk susunan atau posisi perangkat media transmisi dalam mengirimkan data. Nah, terbagi atas point to point dan multi point. Lanjut ke topologi saluran tadi, itu kan ada point to point dan multi point. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang point to point. Point to point adalah topologi saluran pengiriman data yang melibatkan dua stasiun pengiriman data saja. Karakteristiknya itu satu, transmisi data antara transmitter sebagai stasiun primer hanya dapat berkomunikasi dengan satu stasiun sekunder saja. Dua, antara receiver tidak mempunyai hubungan. Receiver hanya berhubungan ke transmitter saja. Yang ketiga, transmisi data cepat karena antar tiap receiver tidak mempunyai hubungan. Yang ketiga itu, maksud saya selanjutnya itu ada topologi saluran multi point. Multi point adalah topologi saluran pengiriman data yang melibatkan lebih dari dua stasiun pengiriman data saja. Karakteristik yang pertama, transmisi data antara transmitter sebagai stasiun primer dapat berkomunikasi ke semua stasiun sekunder yang ada. Yang kedua, antara receiver mempunyai hubungan. Yang ketiga, transmisi data lambat karena adanya sistem antrian. Lanjut masuk ke interfacing. Apa sih interfacing? Interfacing secara umum merupakan kelakuan atau usaha untuk menghubungkan antara suatu sistem rangkaian berbasis mikroprosesor dan suatu sistem rangkaian luar. Rangkaian luar ini dapat berupa perangkat keras komputer dalam dunia jaringan dan multimedia. Interfacing sering disebut koneksi connection. Masuk ke karakteristik interface. Yang pertama itu adalah mekanik, yang kedua ada elektrik, yang ketiga fungsional, yang keempat adalah prosedural. Pertama kita masuk mekanik. Mekanik ini menyangkut hubungan fisik yang terjadi antara DDE dan DCE. Yang kedua, elektrik harus dilakukan dengan level tegangan dan waktu perubahan tegangan. Yang kedua, baik DTE maupun DCE harus menggunakan kode yang sama. Yang ketiga, karakteristik ini membutuhkan read data dan jarak yang bisa dicapai. Yang ketiga, fungsional. Fungsi-fungsi tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori data, kontrol, timing, dan grounding. Yang keempat ada prosedural, yaitu menentukan urutan kejadian dalam mentransmisikan data. Nah, interface ini perangkat pemrosesan pengiriman data terbagi menjadi dua, yaitu ada virtual 24 dan ada ISDN. Yang pertama saya akan menjelaskan virtual 24. Virtual 24 adalah perangkat interface pengiriman data yang memiliki 24 pin. Nah, hanya menetapkan aspek-aspek fungsional dan prosedural, yaitu menunjukkan pada standar-standar lain untuk aspek-aspek elektrik dan mekanik. Ciri-ciri dari virtual 24 ini sendiri memiliki daya lebih kurang 3 volt, karena transmisi data half duplex
Yang ketiga memiliki 24 pin konektor berupa lampu LED. Masuk ke spesifikasi mekanik, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya itu ada spesifikasi elektrik. Yang pertama membutuhkan persinyalan di antara titik E dan titik E. Yang kedua nilai-nilai diterjemahkan sebagai data biner atau sebagai kontrol tergantung rangkaian. Yang ketiga tegangan lebih negatif atau -3 volt diterjemahkan binary 1, lebih positif contohnya 3 volt diterjemahkan binary 0. Dari sinyalnya itu kecil dari 20 kbps dan jaraknya kecil dari 15 meter. Selanjutnya kita masuk ke spesifikasi fungsional dari yang pertama itu ada rangkaian dikelompokkan dalam kategori 1 data, 2 kontrol, 3 timing, dan keempat adalah ground. Yang kedua, bila terdapat satu rangkaian data pada masing-masing arah operasi yang dilakukan adalah full flag. Yang ketiga, bila terdapat dua rangkaian data sekunder, operasi yang dilakukan adalah half flag. Yang kedua, kita masuk ke ISDN. Apa sih itu ISDN? ISDN adalah Integrated Service Digital Network, ialah pengganti untuk jaringan telepon umum dan telekomunikasi analog yang ada. ISDN broadband adalah spesifikasi ISDN generasi kedua yang mampu menyampaikan rate data di 3 tingkat tinggi. Nah, ciri-ciri dari ISDN itu yang pertama memerlukan daya lebih kurang 5 volt, transmisi data full flag, memiliki 8 pin konektor berupa lampu LED, antara mengisi dengan receiver memiliki sumber daya sendiri. Yang kedua adalah prinsip ISDN. Yang pertama mendukung aplikasi suara dan suara dengan menggunakan rangkaian terbatas, mendukung aplikasi switch dan non-switch. Yang ketiga ketergantungan pada koneksi 64 kbps, sirkuit switching dan paket switching pada 64 kbps untuk suara digital. Selanjutnya yang keempat arsitektur protokol berlapis. Yang kelima macam-macam konfigurasi fisik untuk implementasi ISDN. Saat itu ada struktur transmisi, itu ada dua. Yang pertama basic access, yang kedua primary service. Yang pertama itu basic access disebut basic, bisa juga disebut basic rate access BRA, bisa juga disebut basic rate interface atau BRI. Nah, untuk keperluan individual user atau perumahan data kecil. Terus komposisinya itu 2B plus D atau 16 kbps plus sinkronisasi dan framing sama dengan 192 kbps. Kalau tanpa sinkronisasi dan frame itu sama dengan 144 kbps. Cloudnya dapat digelar pada jaringan kabel tembaga yang sudah ada. Nah, lanjut ke struktur service yang kedua itu adalah primary service, biasa juga disebut primary rate access atau PRA, disebut juga primary rate interface atau PRI. Nah, untuk keperluan user yang membutuhkan kapasitas yang lebih besar, untuk kantor besar memiliki PBX atau LAN. Dan komposisi di Amerika Serikat itu 23B plus D atau 64 kbps di channel sama dengan 1544 mbps. Terus di Eropa 30B plus D atau 64 kbps di channel sama dengan 2048 mbps. Bisa juga digunakan untuk mensupport kanal H, misalnya 3H0 plus D akan memberikan interface berkecepatan 1544 Mbp. Selanjutnya itu ada spesifikasi elektrik ISDN. Nah, yang pertama itu ada format data encoder bergantung pada data rate. Yang kedua untuk data rate sebesar 1192 kbps maksud saya, menggunakan pekodan standar ternary. Yang ketiga itu ada untuk primary rate menggunakan dua pilihan yaitu 1544 mbps menggunakan alternatif mark inversion atau AMI dengan B8ZS dan 2048 mbps menggunakan AMI dengan HDB3. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.